Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan sama-sama mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Adapun yang akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini adalah Pendeta Kettler Sagala. Oleh sebab itu, kita akan awali pertemuan kita dengan sebuah lagu pujian. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, di siang hari ini Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, termasuk kesehatan, napas kehidupan. Bila mana di siang hari ini Tuhan kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan suara Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang dibawakan hamba Tuhan Pendeta Kettler Sagala. Urapi beliau dan urapi kami yang mendengar, sehingga pekabaran Tuhan di siang hari ini benar-benar menjadi berkat bagi kami, bisa menjadi ikan hidup kami menjadi garam. Biarlah kiranya semua yang hadir di dalam peribadatan ini mendapat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami hari demi hari makin lebih sempurna. Dengan demikian kami dilihat orang lain sebagai umat-umat Tuhan, dan nama Tuhanlah yang ditinggikan. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan di dalam ibadah kami dan menjadi berkat bagi masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Manur Simbolon. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pemaparan, pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa, yaitu tentang Kitab Perjanjian. Ya, tentang Kitab Perjanjian. Nah, apa yang dimaksud dengan Kitab Perjanjian itu? Nah, jika nanti dalam pembahasan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tulis di ruang chat. Ya, sedangkan Bapak Ibu yang mengikuti melalui Facebook, Bapak Ibu boleh menulis di ruang komentar. Nanti hamba Tuhan, narasumber kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada pembicara kita. Dan nanti jika ada yang ingin didoakan secara khusus, kita akan berdoa dan hamba-hamba Tuhan siap untuk mendoakannya
Oleh sebab itu, pohonkan permohonan doa kita dan tulis di ruang chat dan nanti akan didoakan oleh para hamba-hamba Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan lagu tema kita I Will Go, dan selanjutnya Pendeta Ketul Sagala akan membahas pelajaran Suka Sahabat kita, yaitu tentang Kitab Perjanjian. Baik, silakan Pendeta Ketul Sagala. Terima kasih. Selamat siang semua, saudara-saudaraku yang ada di wilayah 11, dari wilayah 14, dan saudara-saudara semua dimanapun Anda berada yang mengikuti acara ini melalui Facebook Live, dan mungkin juga ada YouTube Live. Kiranya kita boleh terberkati dengan pelajaran pada hari Selasa. Pelajaran Selasa ini diberi judul dengan Kitab Perjanjian. Kitab Perjanjian yang diulangi oleh Musa disampaikan kepada anak-anak atau keturunan Abraham atau anak-anak Israel. Kata perjanjian di dalam bahasa Ibrani dikatakan berit. Berit itu mengikatkan, pengikat. Tandanya ada hubungan di antara yang satu dengan yang satu yang lain. Itu diikatkan. Karena diikat menjadi satu, kedekatan yang menyatu. Itulah kata berit. Kata berit di sini menggambarkan hubungan di antara Allah dengan manusia atau orang yang percaya. Disebut dengan umatnya. Ini ditemukan di keseluruhan Alkitab. Mengapa ditemukan di seluruh Alkitab? Untuk membandingkan siapa orang-orang yang sudah diikatkan bersama dengan Allah menjadi satu,
siapa yang tidak. Di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat 1 sampai 21. Di sana dengan jelas dituliskan, ketika itu Musa memanggil seluruh orang-orang Israel. Orang-orang Israel yang mana? Yang ada di padang belantara. Di padang belantara, di perbatasan. Di perbatasan menuju tanah perjanjian Kanaan. Musa mengulangi perintah yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, kepada bangsa Israel, diulangi kembali. Mengapa diulangi? Karena bangsa Israel adalah umat pilihan keturunan Abraham, di mana Allah telah pernah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati keturunan Abraham, akan melindungi, akan menjaga, dan menjadikan keturunan Abraham bagaikan pasir di laut, seperti bintang di langit. Musa mengingat apa yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Menjadi hubungan yang kuat dengan antara Abraham dengan Allah, supaya itu kiranya juga terjadi bagi bangsa Israel. Jadi saudara-saudara, tanda pengikat yang diberikan adalah, kalau di dalam kitab Kejadian pasal 12 dikatakan, aku akan memberkati engkau, memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ini membuktikan ada orang yang tidak menjadi umat Allah, ada orang yang menjadi umat Allah. Dari mana kita tahu bahwa ada orang yang menjadi umat Allah? Dan orang yang menjadi umat Allah itu adalah suatu persyaratan mutlak untuk menerima janji Allah. Apa yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel? Keluar dari tanah penghambaan, hendak memasuki tanah perjanjian. Oleh karena itu, supaya janji-janji Tuhan itu boleh diterima oleh bangsa Israel yang ada di perbatasan pada saat itu, maka Musa mengulangi dengan tujuan supaya mereka dapat mempelajari, dapat merenungkan, dan dapat melakukan di dalam kehidupannya. Oleh karena apa yang dilakukan bangsa Israel sesuai dengan 10 perintah Allah, maka mereka layak masuk di tanah perjanjian. Itu. Jadi mengapa Allah memberikan perintah, tanda pengikat, persyaratan, supaya orang-orang yang terikat dengan Allah itu, yang melakukan perintah-perintah Allah itu, boleh menerima janji-janji Allah dalam kehidupan mereka. Allah berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa. Di dalam Kejadian 12 ayat 7 dikatakan, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Persyaratannya apa? Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Apa itu yang ini? 10 perintah. 10 perintah. Jadi Tuhan akan segera memenuhi janjinya jika umat-umat Tuhan sudah tetap berada dan setia melakukan perintah-perintah Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Apakah hukum Tuhan yang akan menyelamatkan? Bukan. Tetapi hukum-hukum Tuhan itu adalah sebagai tanda bukti yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi umat Tuhan sesungguhnya. Perjanjian yang diberikan Allah adalah kemurahan, kasih karunia. Allah memberikan perjanjian itu kepada umat-umat pilihannya.
Namun itu adalah kemurahan. Penurutan terhadap hukum Allah adalah tanda bukti bahwa kita menerima kemurahan Allah. Bahwa kita menerima kebaikan Allah. Bahwa kita menerima kasih karunia yang diberikan oleh Allah bagi kita. Perjanjian itu bukan hanya diberikan kepada nenek moyang. Di dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ketiga, tetapi juga diberikan kepada kita yang hidup zaman sekarang ini. Allah memberikan 10 firman itu diulangi kembali bukan hanya kepada nenek moyang dahulu, tetapi kepada orang-orang yang hidup pada saat itu dan juga orang-orang yang hidup sekarang ini. Jika kita mau menjadi umat Allah yang sesungguhnya, kita harus menerimanya. Kita harus menghidupkannya. Dan kita harus menurutinya. Demikian pelajaran hari Selasa yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan, saya serahkan kepada host untuk memimpinnya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Sagala yang sudah membahas pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa, yaitu tentang kitab perjanjian. Baik, jika ada pertanyaan, ya saya lihat di ruang chat tidak ada, atau mungkin secara langsung saja, silakan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Diskusi dulu. Oke, silakan Pendeta Manur Simbolon. Silakan Pendeta. Kalau saya nggak salah, aku baca di dalam pelajaran sekolah sahabat hari ini, di bagian alinea terakhir itu, ada di sana dibilang Allah dengan anaknya telah bersatu, ada kan? Ya. Untuk bersyarat kalau jatuh manusia itu ke dalam dosa sebelum dasar bumi ini diciptakan, takut kepada setan katanya. Jadi mana lebih dahulu sebenarnya setan itu diusir dari surga, baru diciptakan dunia ini. Berdasarkan kalimat itu kan, kalau selama ini aku dengarkan diciptakan dunia ini waktu menciptakan manusia timbul masyarakat di surga katanya. Sehingga setan nggak ikut, lalu dia mulai diskusi. Ternyata di dalam apa sekolah sahabat itu, sebelum dasar dunia ini diciptakan katanya, mereka sudah mempersiapkan kalau manusia itu jatuh ke dalam dosa nanti ke dalam setan. Sepertinya ada, apakah ini pelajaran ini yang salah menuliskannya atau yang dulu-dulu yang sering kita dengarkan itu yang kurang pas. Baik, silakan Pendeta Sagala untuk ditanggapi pertanyaan tadi. Saya nggak tangkap pertanyaannya karena terlalu banyak, terlalu panjang berbicara Pendeta. Masuk kepada pertanyaan intinya apa? Pertanyaan intinya apa mau ditanya? Mana lebih dahulu dunia ini diciptakan atau setan diusir dari surga? Berdasarkan pelajaran sekolah sahabat itu. Oke, saya baca alinea terakhir yang Pendeta baca. Sebelum dasar bumi ini diletakkan Bapa dan Anak, telah bersatu dalam satu perjanjian untuk menebus manusia. Jadi bukan masalah penciptaan mana lebih dahulu. Enggak, di belakangnya itu kan sebelum jatuh ke dalam setan kan ada di situ lanjutannya kan? Ya, betul. Nah, itulah. Yang lebih dahulu dilakukan oleh Allah Bapa dan Anak adalah bersatu untuk rencana penebusan. Iya. Nah, rencana penebusan itu sudah dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Oke. Berarti lebih dahulu setan itu jatuh ke dunia ini baru manusia itu diciptakan. Lebih dahulu setan jatuh dalam dosa. Diusir dari surga ke bumi ini baru rencana penciptaan dunia. Memang iya. Memang iya. Kapan jatuh setan? Tidak ada mencatat Alkitab mencatat kapan jatuh Lucifer. Kenapa nggak ada di dalam buku itu kan udah diusir dia dari surga katanya mau setelah dunia itu, makanya dinasihati kan. Kalau itu sudah ada di dunia ini katanya, kan dinasihati dia.
cerita tentang jatuhnya Lucifer tidak dicatat. Setelah dunia dijadikan, maka jatuhlah Lucifer dalam dosa. Bukan. Tidak ada dicatat seperti itu dalam Alkitab. Artinya Cuma Alkitab menjelaskan Lucifer itu jatuh dalam dosa atas terbawa pikirannya sendiri. Itu. Yang diusirnya ke dunia ini maksudku. Sekarang kan dia jatuh di surga. Diusir ke dunia ini. Kan ada kan? Apa Di dalam Kejadian pasal 4. Terjadi penciptaan ini sekarang. Maka Lucifer dibuang dari surga. Terusir ke bumi. Setan terusir ke bumi kapan? Setelah dunia dijadikan. Oke. Benar. Kalau itu benar. Tapi yang Bapak bacakan tadi kan coba lihat itu. Sebelum dasar dunia ini diciptakan, mereka sudah sepakat. Kan itu di situ. Sebelum dasar dunia diciptakan, mereka sudah sepakat kalau manusia itu jatuh ke dalam dosa. Oh, begini pendeta. Begini. Saya pikir konteks pelajaran kita bukan ke situ larinya. Walaupun perlu kita bahas itu, nanti kita kalau ambil waktu membahas itu, penciptaan dengan Lucifer siapa lebih dahulu jatuh, penciptaan dunia atau Lucifer lebih dahulu. Karena konteks pelajaran kita yang kita pelajari pada hari Selasa ini adalah kitab perjanjian. Apa maksud daripada kitab perjanjian itu? Itu. Jadi kalau kita bahas nanti masalah penciptaan, malah tidak nyambung kita dengan pelajaran sekolah sahabat kita untuk 1 minggu ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Simbolon maupun Pendeta Sagala. Ya, jadi kita harus tetap pada konteks pelajaran sekolah sahabat. Walaupun ya memang ada tertulis apa yang dikutip oleh Nyonya White. Ya, kutipan tadi Nyonya White tulis dalam Alfa Omega. Baik, ada yang lain yang ingin memberikan pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita? Silakan Bapak Ibu yang ada atau ada ingin tambahan. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Ganda Siralahi. Terima kasih Pak Ganda untuk pertanyaannya. Pertanyaan seperti berikut. Apa bedanya perjanjian dan hukum Allah? Mana perjanjian dan mana hukum Allah? Baik, silakan Pendeta Sagala untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ganda Siralahi. Perjanjian yang diberikan Allah di dalam Keluaran pasal 20 dan juga yang diulangi oleh Musa dalam Ulangan pasal 5. Karena itu adalah satu aturan kehidupan. Karena itu ada 10 menjadi aturan-aturan kehidupan yang membuktikan bahwa kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka itulah yang menjadi hukum. Itulah yang menjadi hukum. Aturan-aturan diberikan oleh Allah yang mengatur peradaban kita dengan Tuhan, bahwa kita menyatu dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan. Dan kalau itu lepas, kita bukan umat Tuhan. Jadi itulah sekaligus yang menjadi hukum. Karena itu aturan yang dibuat yang harus dituruti. Terima kasih. Pendeta, sebentar. Baik. Kalau di dalam perjanjian itu kan berarti kan ada syarat dan ketentuan, ada hukuman dan panis, ada hukuman dan reward. Tapi di dalam hukum Allah tidak ada itu, dalam perjanjian tidak ada itu. Terima kasih. Yang di dalam Keluaran 20 hukum itu diberikan oleh Allah, pemenuhan. Kalau dituruti kamu akan dapat janji ini. Ada janjinya. Kalau tidak dituruti tidak dapat janji. Maka Musa perlu mengulang kembali supaya mereka turut, supaya mereka boleh memasuki tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah bagi mereka. Tapi maksudnya di dalam perjanjian itu maupun dalam Keluaran 20 kan nggak disebutkan kalau kau melanggar ini akan ada ini, kalau kau tidak melanggar ini akan ada ini, kan nggak disebutkan di situ. Inilah kemurahan Tuhan, itulah kebaikan Tuhan. Mengatakan Allah itu Allah yang sangat baik. Dia tidak menawarkan hukuman, tetapi yang tawarkan adalah berkat. Janji. Itu yang dijanjikan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganda maupun Pendeta Sagala. Ya. Jadi
pertanyaan berikutnya adalah kira-kira apa inti, ya pendeta, apa inti perjanjian antara Allah dengan manusia sehingga harus diulangi beberapa kali? Kira-kira apa inti dari perjanjian antara Allah dengan manusia, dalam hal ini adalah bangsa Israel, sehingga harus diulang-ulang lagi oleh Allah kepada bangsa Israel? Silakan pendeta. Allah mengasihi umatnya. Walaupun umatnya tetap berdosa, tetapi karena Allah sudah berjanji kepada Abraham, berjanji kepada Yakub, janji itu akan dipenuhinya. Janji apa? Berkat. Maka perlu diulang-ulang kembali supaya anak-anak keturunan Yakub itu boleh menerima janji-janji yang diberikan oleh Allah. Jadi janji itu adalah manifestasi surga. Apa manifestasi surga? Janji-janji surga yang akan diberikan kasih karunia Allah yang akan kita terima dalam hidup kita. Begitu pendeta, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pendeta Sagala. Jadi sebenarnya inti daripada perjanjian itu adalah keselamatan, di mana Allah ingin menyelamatkan umat manusia, ya, dan keselamatan itu diberikan oleh Allah dalam bentuk aturan atau hukum supaya manusia tetap dalam koridor keselamatan. Kalau perjanjian atau hukum itu dilanggar, ya ada konsekuensinya, karena Alkitab katakan upah dosa adalah dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Jadi ketika kita melanggar perjanjian, melanggar melanggar perjanjian atau hukum Tuhan, maka kita akan berdosa. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elvira. Ya, dari Ibu Elvira Dumais. Tolong jelaskan Ulangan 5 ayat 3. Silakan pendeta Sagala. Jadi Ibu Dumais ingin memahami kitab Ulangan 5 ayat 3. Apa maknanya? Silakan pendeta Sagala. Terima kasih. Ibu Dumais, saya bacakan ya. Ulangan 5 ayat 3. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan itu pertama kepada nenek moyang, Abraham. Yang perlu sekarang adalah kita yang masih hidup perlu diikat dengan Allah. Pengikatnya 10 perjanjian yang diberikan oleh Allah yang harus kita ikuti. Kita siapa? Kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan kata ini yang berlaku terus-menerus kepada anak-anak Abraham, walaupun itu dalam darah maupun anak Abraham di dalam iman. Jadi bagi siapa? Kita yang hidup sekarang ini. Hukum itu perlu, penting bagi kita yang masih hidup. Kalau kita mau menerima janji yang diberikan Allah kepada Abraham dalam hidup kita. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada mungkin yang ingin memberikan tanggapan atau tambahan, silakan. Saya tanggapi dulu pertanyaannya Lai Ganda Silalahi itu tadi. Ya, silakan pendeta Simbolon. Apa bedanya tadi perjanjian dengan apa dibilangnya hukum? Kalau kita kembali kepada pelajaran kita belakangan itu, setelah bangsa itu diselamatkan, barulah ditentukan, dijanjikan bahwa mereka adalah umat pilihan yang akan dipersiapkan ke tanah perjanjian. Karena dulunya kan kepada Abrahamnya dikatakan kan, akan kembali keturunanmu. Setelah mereka kembali mengatakan itu dan dikatakan apa yang Tuhan katakan kepada kami, kami akan menurutinya. Setelah mereka menjadi umat pilihan, ditentukan. Maka Tuhan memberikan hukum itu. Itulah sebabnya hukum itu sebenarnya persiapan untuk masuk ke tanah Kanan. Membutuhkan penurutan. Itu sebabnya coba kita perhatikan. Kasih karunia adalah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Pertama,
baru diberikan hukum untuk menurut supaya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Itulah sebabnya bukanlah anugerah kepada tanah Kanaan itu, orang ke tanah Kanaan. Tidak ada di sana sebenarnya kasih karunia. Adalah kenapa Joshua dan Kaleb bisa sampai ke sana? Karena mereka orang yang menurut. Ya kan? Sementara waktu diselamatkan dari Mesir, tidak ada alasan harus menurut. Semua diselamatkan. Tapi untuk tanah Kanaan harus menurut. Itulah konsekuensi daripada hukum tadi. Ya kan? Yang kedua, kenapa harus diulangi? Sebenarnya kalau kita melihat di sana, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, disitulah hukum pertama diberikan, 10 hukum. Kemudian diulangi Musa oleh karena orang-orang itu sudah banyak yang meninggal. Dan yang diberikan Musa, penjelasan itu kedua adalah untuk orang-orang bangsa Israel yang mau sampai ke tanah Kanaan, yaitu orang-orang yang masih muda waktu itu, yang belum mengetahui itu. Makanya diulangi supaya mereka juga punya dasar untuk masuk ke sana. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih. Simbolon. Saya mau tambahkan. Ya, silakan, Pendeta. Saya mau tambahkan. Jadi perjanjian yang keluar dari tanah perbudakan, maka Musa mengulang. Mengapa Musa mengulang? Mereka melihat mujizat, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan mereka rasakan, namun bangsa Israel, maka Musa mengingatkan, kamu sudah lihat Allah berhadapan muka, berbicara dengan kita, mengatakan berkat ini. Kata-kata itu adalah pendekatan bagi bangsa Israel oleh karena pemberontakan mereka. Ingat loh, ini janji Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan, maka kamu akan memasuki tanah perjanjian. Jadi kemurahan Tuhan memberikan itu kepada mereka, oleh karena mereka masih berdosa, Tuhan rindu menyelamatkan. Itulah kemurahan Tuhan. Bukan karena kebaikan, bukan karena penurutan, tetapi oleh karena Tuhan mengasihi. Kenapa dikasihi? Ini umatku kok memberontak. Sehingga Tuhan mengasihi. Karena kasih, jadi karena kasih karunia. Ikuti ini perintah ini, ikuti perintah. Itu kemurahan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Kasih karunia. Jadi bukan karena menurut mereka sehingga Tuhan memberikan kebaikan, bukan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pendeta Sagala. Kita masih ada sedikit waktu lagi. Kalau ada pertanyaan atau tambahan berkaitan dengan pelajaran suka sahabat kita, masih ada waktu. Ya, sedikit Pendeta. Ya, silakan Pak Ritonga. Tambahan barangkali ya. Ya. Kalau kita lihat Musa jadi seorang pemimpin itu sebenarnya kalau kita lihat dengan keadaan sekarang itu sangat berat. Kita sekarang untuk memberitahu satu pengumuman atau peraturan kepada jutaan orang itu perlu waktu, sosialisasi. Bayangkan kita saja memberikan pengumuman di Gelora Bung Karno itu pakai loudspeaker yang begitu besar. Bagaimana dia menghadapi orang Israel yang saat itu begitu banyak tanpa pengeras suara. Itu pasti ada campur tangan Tuhan dalam penyampaian perintah itu. Ya. Belum lagi mungkin kemampuan menganalisa mereka itu masih sangat rendah karena mereka belum sekolah, baru dari perbudakan. Jadi memang Musa itu sangat kerja keras di situ. Jadi dari situ saja kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Karena semua yang terbaik Tuhan berikan. Mulai dari perlindungan, makanan, tiang awan, tiang api. Tapi mereka juga masih belum bisa memahaminya. Jadi itulah perlindungan Tuhan pada mereka. Jadi kalau kita sekarang masih bebal seperti mereka,
kita sudah sangat keterlaluan. Karena apa? Kita sudah bisa baca dari Alkitab, bisa dari baca mana-mana, lewat medsos, sangat cepat, mudah dimengerti. Itu saja. Terima kasih, Pendeta. Ya, baik. Terima kasih Pak Ritonga untuk tambahannya. Mungkin masih ada satu lagi kalau ada pertanyaan atau tambahan. Namun sebelumnya saya minta Pendeta Kettler Sagala untuk memberikan closing statement berkaitan dengan pelajaran Sekolah Sabat kita hari ini. Silakan Pendeta. Terima kasih. Jadi kemurahan Tuhan itu mengalir ketika kita masih berdosa. Tapi keselamatan itu akan menjadi milik kita jika kita mau menerima kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, yang pasti, mari kita berdoa supaya Tuhan tolong kita dapat melakukan dan menuruti semua perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah yang mengikat kehidupan kita bersama dengan Tuhan, bahwa kita terbukti dan nyata adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Sagala yang sudah memberikan closing statement untuk menutup pembahasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada siang hari ini. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan lagu penutup yang akan diputar oleh operator. Silakan. Hai Kristen, nyanyilah haleluya, amin. Puji Kristus Raja, haleluya, amin. Dengan segenap hati gembira menyanyi, pujilah rahmat-Nya, haleluya, amin. Angkatlah hatimu, haleluya, amin. Penuhi angkasa, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, abadi kasih-Nya, haleluya, amin. Hai pujilah Raja, haleluya, amin. Tak henti memuja, haleluya, amin. Di pantai surgawi, rahmat-Nya dipuji, nyanyi tiada henti, haleluya, amin. Silakan Pendeta. Nah, Tuhan telah memelihara kami, memimpin kami, memberkati kami di sepanjang ibadah kami dan bahas pelajaran Sekolah Sabat yang sangat baik, penting bagi kami untuk menambah iman kerohanian kami lebih dekat lebih lagi kepada Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Kettler Sagala, ya Tuhan, yang sudah membagikan firman Tuhan. Kuasa firman-Mu boleh menjadi bagian kehidupan kami semua, umat-umat Tuhan, dan juga berkat-berkat yang lebih bagus kembali dalam kehidupan keluarga hamba-Mu Pendeta Kettler Sagala, dalam rumah tangga, dalam usaha pelayanan. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa boleh dibawa dalam Tuhan. Dan juga mau berdoa, ya Tuhan, untuk seluruh
pengurus wilayah 11 khususnya Sina juga hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah 11 dan juga para simpatin yang sudah di acara Zoom Sekolah Sahabat yang sudah diadakan siang hari ini. Kiranya berkat-berkat yang limpah menjadi bagian kami semua umat-umat Tuhan, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan di dalam segala perkara yang kami perkarakan kepada Tuhan setiap hari, baik dari segi ekonomi maupun juga dalam rumah tangga, juga dalam segi kesehatan masing-masing kami. Kau memberikan kepada kami kemenangan serta keberhasilan, dan kami akan percaya segala doa-doa yang sudah dipanjatkan melalui doa-doa permohonan, ucapan syukur, dan juga doa-doa yang sudah dilayangkan ya Tuhan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi bobot yang harum di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan atas Tuhan yang curah dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami dalam semuanya aktivitas kami yang sisa di siang hari ini sampai nanti. Kiranya Tuhanlah yang berperkara dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kau memenangkan akan setiap pergumulan hidup kami, memberikan kepada kami hikmat kebijaksanaan dari surga, agar apa yang kami pergumulkan ya Tuhan, kami boleh dimenangkan tetap setia kepada Tuhan sampai hari Maranatha. Ampuni dosa pelanggaran kami begitu banyak Bapa. Tuhan Yesus Juru Selamat dan menembus kami. Berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita waktu New Jersey ya, yang sudah 2 malam kita tidak bersama-sama oleh sebab sebagian dari jemaat kami ada pergi ke melihat daun-daun yang berubah warna yang ada di Vermont maupun New Hampshire. Oleh sebab itulah kami tidak sempat bersama-sama dengan Anda pada hari Sabat malam penutupan Sabat maupun hari Minggu malam yang lalu. Baik, tapi kita bersyukur saat ini kita kembali dapat mempelajari bersama firman Tuhan. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Pada saat ini kita memasuki pelajaran yang ketiga ya. Kita akan memasuki pelajaran yang ketiga, dan judul dari pembahasan kita adalah perjanjian yang kekal, perjanjian yang kekal. Jadi ini pada saat ini sudah di hari Senin waktu New Jersey ya. Kita akan membahas tentang perjanjian dan Israel ya. Perjanjian dan Israel. Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membacakan ya. Saya akan membacakan bacaan sekolah sahabat kita yang akan menuntun kita dari pada acara ibadah ini. Ayat Ulangan pasalnya yang ke-9 ayat 5 membuka pelajaran sekolah sahabat kita dengan menyatakan bahwa bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu maka engkau masuk menduduki negeri mereka, kata Tuhan yang berfirman kepada umat-umat Israel yang saat itu sudah siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Bukan karena jasanmu, bukan karena kebenaran hatimu, bukan karena engkau itu orang benar. Kalian itu orang benar, bukan. Engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan, kejahatan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ulangan 9 ayat 5. Lihat juga Ulangan 9 ayat 27. Bagaimana kenyataan dari ayat-ayat dalam perjanjian ini? Dalam perjanjian atau the covenant, kata janji itu the covenant, dinyatakan dalam ayat ini. Dengan kata lain, mereka mendapatkan apa yang dijanjikan itu bukan karena sesuatu yang telah mereka lakukan, tapi karena Tuhan sudah berfirman kepada apa? Kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dengan kata lain, mereka itu tidak punya apa-apa. Orang-orang Israel itu yang baru keluar dari Mesir, yang keluar dari Mesir dan hendak masuk ke tanah perjanjian, mereka tidak punya apa-apa. Mereka bagaikan orang yang mendapatkan warisan rumah dari orang tua mereka atau warisan rumah dari anggota keluarga mereka. Mereka tidak punya uang sama sekali, tapi tiba-tiba dihibahkan. Jadi seperti itulah orang-orang Israel yang hendak masuk ke tanah Kanaan. Mendapatkan apa? Mendapatkan warisan oleh sebab apa yang sudah dimiliki oleh orang tua mereka atau nenek moyang mereka, yaitu janji yang Allah berikan kepada orang tua tersebut. Ya, disinilah perjanjian kasih karunia itu terlihat. Allah bekerja bagi mereka. Meskipun kesalahan terus-menerus terjadi. Nanti kita akan, bagian tambahan, kita akan membahas bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa ini. Seringkali kita
memiliki kesalahan-kesalahan yang terus-menerus terjadi. Dan hal ini tentunya harus menjadi cara bagaimana Injil itu bahkan bekerja di zaman ini. Ya. Dan itu karena janji yang dibuat kepada para bapa sehingga kasih karunia Allah diberikan kepada keturunan mereka yang akan datang. Itulah sebabnya tidak ada jasa mereka, tidak ada kebenaran mereka, tapi karena janji yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Dalam urusan Musa dengan umat yang kepada mereka telah diberikan janji-janji perjanjian secara keseluruhan, dia sering merujuk kembali pada janji-janji yang dibuat kepada para bapa sebelumnya, ya. Bacalah Keluaran 2:24, Keluaran 6 ayat 7 dan Keluaran Imamat 26 ayat 42. Apa yang sedang dikatakan di sini yang menolong untuk menunjukkan bagaimana cara kerja dari janji-janji perjanjian tersebut. Ya. Keluaran 2:24, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bangsa ini di Mesir, mereka menderita karena perbudakan di Mesir. Tetapi pada saat mereka mengerang, pada saat mereka mengeluarkan keluh kesah mereka, Allah mengingat perjanjiannya. Ya, bukan karena Allah melihat mereka saja, tapi mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Keluaran 6 ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Keluaran 6 ayat 7. Imamat 26 ayat 42 katakan, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang merupakan simbol kasih karunia Allah yang menyelamatkan adalah juga berdasarkan pada perjanjian yang Tuhan telah buat kepada para bapa mereka. Artinya, bahkan sebelum mereka menerima perjanjian itu atau sebelum penerima perjanjian itu dilahirkan, janji-janji telah dibuat untuk kepentingan mereka. Allah telah membuat janji mulai dari Adam dan Hawa, ya. Dan janji Allah itu tidak pernah berkeputusan. Yang masalah itu adalah umat-umat manusia yang dijanjikan perjanjian tersebut. Kita yang seringkali berubah, tapi Allah tidak berubah. Allah telah menjanjikan akan untuk kepentingan mereka, dan Allah memastikan perjanjian itu untuk terjadi, ya. Jadi bukan melalui perbuatan baik mereka yang secara sederhana demikian, mereka menerima kelepasan yang dijanjikan bukan karena perbuatan baik mereka, melainkan Allah yang lakukan bagi mereka melalui mujizat-mujizat dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa Exodus atau keluarnya bangsa itu dari Mesir. Tentu saja hal itu tidak berakhir di sana. Mereka keluar dari Mesir dan kemudian mereka kemana? Ya, tentu saja mereka ke Sinai, ya, di mana perjanjian dengan mereka itu secara resmi Allah buat. Ya, Allah cuma ingat perjanjian dengan nenek moyang mereka, tetapi kepada mereka perjanjian di Sinai, ya, perjanjian dengan umat Israel itu Allah buat dengan mereka secara resmi. Kita lihat dalam Keluaran 20. Dan bagaimana itu? The Code of Covenant. Perjanjian Allah sudah buat. Lalu apa yang akan menjaga perjanjian tersebut? Apa kira-kira boleh dikatakan persyaratan agar mereka itu tetap menjadi anak-anak perjanjian? Agar supaya mereka tetap menjadi umat-umat Tuhan yang bebas daripada masalah-masalah yang seperti yang sebelum mereka telah alami. Jadi apa caranya? Ya, itulah sebabnya Allah memberikan the Code of Covenant. Kode-kode perjanjian, yaitu 10 firman-Nya yang merupakan instruksi arahan Allah, ya, untuk supaya mereka mengasihi Allah dengan segenap hati mereka dan mereka mengasihi sesama seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Jadi, dan pelajaran kita juga katakan, ya, dan pusat dari perjanjian itu adalah Injil dan hukum, yaitu 10 perintah Allah, di mana mereka dipanggil untuk menurut, sebuah manifestasi dari hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan yang telah menembus mereka, itu Injil, ya. Jadi Tuhan sudah selamatkan mereka. Tapi bagaimana setelah mereka selamat? Mereka tetap berada di dalam keselamatan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan 10 arahannya, 10 instruksinya, ya, arah jalan yang harus mereka lalui. Karena itu, berulang-ulang dalam kitab Ulangan mereka dipanggil untuk menurut hukum itu sebagai bagian dari perjanjian mereka yang telah disahkan di Sinai. Satu pertanyaan bagi kita saat ini. Peran apa yang seharusnya hukum Allah lakukan dalam kehidupan kita saat ini? Peran apa?
yang hukum Allah seharusnya lakukan dalam kehidupan kita. Kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia. Kita bukan menurut hukum supaya selamat, tetapi karena kita sudah menerima kasih karunia Allah, kita sudah diselamatkan, maka kita menuruti apa ya? Hukumnya, supaya kita tahu mana kehendak Allah. Mana kehendak Allah adalah bagi kita, mana yang baik bagi hubungan kita dengan Tuhan, dan mana yang baik dengan hubungan kita dengan sesama ya. Dan mengapa? Pertanyaannya. Mengapa hukum itu sangat penting dalam pengalaman kita dengan Allah? Jadi Allah telah memberikan standar. Allah telah memberikan standar kehendaknya dalam kehidupan kita. Ini yang Allah mau. Allah mau agar jangan ada ilah lain di hadapan kita. Allah mau agar kita jangan membuat patung dan menyembah patung tersebut. Allah mau agar kita tidak menyebutkan nama Allah, nama Tuhan itu dengan sia-sia. Allah mau agar kita memiliki satu hari di mana kita dapat berbakti kepadanya. Dan Allah mau supaya kita memiliki hubungan yang langgeng dengan sesama, maka kita menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita. Kita hormati mereka. Kita tidak membunuh sesama kita. Kita tidak mencuri. Kita tidak berzinah. Kita tidak bersaksi dusta atau mengingini segala sesuatu milik mereka. Itulah yang penting. Yang Allah ingin supaya kita lakukan sebagai umat-umat yang telah diselamatkannya. Dia sudah berikan standar. Tapi poinnya adalah, adakah kita mau memilih? Seperti Allah menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat. Allah juga memberikan kepada kita 10 instruksinya. Mana yang baik untuk kita lakukan. Dan kalau kita tidak lakukan, itu adalah satu kejahatan yang mungkin telah menjadi pilihan kita. Jadi dengan kata lain, life is about choices. Kehidupan itu adalah berdasarkan apa ya? Pilihan-pilihan. Ada pilihan yang tadinya kita pikir baik, waduh saya rindu dengan barang orang lain ini. Jadi apa yang saya harus buat? Ya kalau saya tidak bisa bekerja dapat, mungkin saya bisa ambil, saya bisa curi barang tersebut. Apa akibatnya? Seringkali kita pada saat ketangkap ataupun kemudian kita ada penyesalan-penyesalan. Some we regret. Ada hal-hal pilihan-pilihan yang kita buat, gantinya kita cemburu, kita buat aja yang terbaik. Kita tidak melihat apa yang harus bersaing dengan mereka, tapi kita buat yang terbaik dan pada akhirnya ini rupanya hal yang tadinya dimiliki oleh orang lain, ternyata saya juga dapat miliki. Mungkin dari segi material ya, dalam poin material. Tapi itulah yang kita lihat, ada hal yang dapat kita kita dapat banggakan. Dan khususnya adalah kebanggaan dari hal-hal kerohanian ya, kita memiliki kehidupan yang damai. Kita sering melihat orang, kenapa hidupnya itu sepertinya tenang dengan Tuhan. Pada saat kita juga berhubungan dengan Tuhan, kita juga memiliki hal yang sama. Itu menjadi satu hal yang dapat kita banggakan. Jadi, some we regret, some we are proud of, some will haunt us forever. Tapi ada hal-hal yang membuat kita aduh saya dulu berbuat dosa. Jadi itu menjadi satu momok bagi kita. Satu momok tersebut. Tapi the message is, menurut Graham Brown, tapi pekabarannya adalah apa? Kita adalah apa yang kita telah pilih untuk menjadi. Jadi pilihan-pilihan kita itu apa? Menentukan keadaan kita. Tapi inilah manusia ya. Seringkali kita sering mendengar istilah nasi sudah menjadi bubur. Karena kita tidak membuat pilihan yang tepat. Kita tidak membuat pilihan yang tepat. Ada satu artikel ya di Very Well Mind ya. Kenapa orang-orang dikatakan membuat pilihan-pilihan yang salah? Kenapa orang-orang membuat pilihan yang salah? Kenapa? Karena kebiasaan kita untuk seringkali kita dapatkan dua pilihan, mana yang kita harus pilih, dan seringkali pilihan tersebut kita harus pilih secara cepat. Ya, kita harus banyak hal. Kita mana ini keluar, mau ke kiri atau ke kanan, mau exit yang ke-7 atau exit ke-8. Seringkali kita harus mengambil keputusan-keputusan yang cepat. Jadi kita memiliki satu terminologi ya, bahwa otak kita dikatakan ya. Otak kita memiliki apa yang dikenal dengan istilah cognitive shortcuts. Ya, cognitive shortcuts namanya heuristik. Heuristik inilah yang kita ini yang saya akan ambil ya. Ini yang saya akan pilih, ini yang saya akan buat ya. Jadi kita tidak pikir panjang dengan kata lain karena kita dihadapkan dengan satu hal yang harus kita harus kita jawab seketika ya, secepat mungkin. Jadi the cognitive shortcut yang dikenal nama heuristik itu membantu kita untuk melihat mana ini yang paling enak untuk saya saat ini, yang mana yang paling menyenangkan, yang mana yang paling saya rasa saat ini paling baik. Itulah yang kita pilih, dan seringkali itu dapat menyebabkan menyebabkan kita menyesal kemudian. Atau yang kedua, poin kedua, kenapa kita seringkali membuat pilihan-pilihan yang salah? Karena kita seringkali membuat perbandingan yang yang ternyata salah.
membuat perbandingan yang ternyata salah. Misalnya ada orang pikir, waduh di Amerika ini rata-rata ya, ada yang lebih ya, ada yang kurang. Tapi rata-rata orang pikir, wah dapat $3.000. Wah, kalau 3.000 Amerika dolar itu dikali saat ini, hari ini rupiah itu 14.200 ya. Wah, itu berarti 42.600.000 rupiah per bulan. Waduh, besar sekali. Saya mungkin di Indonesia hanya 10 juta. Di Indonesia hanya 10 juta. Nah, kita wah, oleh sebab itulah mari kita apa? Mari kita tinggalkan suami, istri atau keluarga kita. Mari kita pergi sendirian dulu ke Amerika untuk bekerja dan lain sebagainya. Ya kita pikir karena kita mau cari yang 42 juta itu tersebut. Kita pergilah kita ke Amerika, tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, bukan hanya bahwa kita dapati ternyata $3.000 itu untuk standar Amerika itu mungkin nggak besar-besar sekali ya. Karena ada harus bayar apartemen, bayar mobil, dan lain sebagainya. Banyak sekali bil-bil yang harus dibayar. Tapi begitu. Yang lainnya adalah mungkin di Indonesia kita memiliki kebersamaan di dalam jemaat, keluarga kita lengkap, masuk gereja sama-sama. Tapi karena kita pergi sendirian mungkin ke Amerika, ya agak terpisah, akhirnya ya tidak semua ya. Tidak semua, ada 1-2 saya pikir dari ribuan. Ya. Yang kemudian terpengaruh dengan kehidupan kebebasan yang begitu hebat yang ada di Amerika. Akhirnya apa? Akhirnya suatu waktu ya keluarga jadi hancur dan lain sebagainya. Jadi karena adanya apa ya? Perbandingan, 2 perbandingan yang kita pikir benar menarik, tetapi sesungguhnya itu adalah perbandingan yang salah. Kita tidak bisa mengukur kebahagiaan itu dengan uang, saudara. Walaupun di Amerika mungkin uangnya lebih sedikit daripada di Indonesia, tetapi saya tahu begitu banyak di antara kita yang mau berkata bahwa kebahagiaan dalam Tuhan, kebahagiaan dalam keluarga itu lebih indah daripada uang yang besar sekalipun. Jadi itu poin yang kedua ya. Kita sering kali membuat keputusan yang salah karena perbandingan yang salah yang kita buat. Dan yang ketiga, sering kali kita pikir, oh kita optimistik, nggak apa-apa lah saya ke Amerika. Saya nggak apa-apa, biar saya cuma sendiri, kasih tinggal istri atau suami atau anak-anak dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Ya saya akan usahakan ini, saya akan usahakan kirim mereka uang dan lain sebagainya. Kembali saya usahakan mereka datang kembali ke Amerika, maksudnya ke Amerika dan lain sebagainya. Seringkali kita sangat optimistik. Tetapi pada saat kita dihadapkan dengan situasi yang baru, dengan tantangan-tantangan yang baru, maka seringkali kemudian yang dapat kita dapati adalah bahwa pilihan kita tersebut ternyata adalah pilihan yang salah. Dan kita apa? Regret, kita menyesal, kita ingin kembali mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita telah buat di masa yang lalu. Satu artikel yang menarik ya dari Homewood. Saya sudah pernah sering bawakan ini, ilustrasikan. Pernah maksud saya. Di tahun 1997 ada satu editor dari Small Magazine namanya Backwood Home Magazine. Ya, dia sudah hampir mempublish. Publisher itu sudah hampir magazine ini, majalah ini sudah hampir dicetak. Tapi mereka dapati masih ada satu tempat yang kosong. Jadi diberikanlah kesempatan kepada editor pada saat itu yang minta kepada sahabat, kamu mau taruh apa? Mau taruh advertensi lah. Kalau kamu mau taruh advertensi, oke. Temannya daripada editor itu kata, oke. Nama teman tersebut adalah John Silveira. Lalu John Silveira ini yang dia tulis di kolom yang masih ada sisa daripada kosong ya diisi aja. Dia tulis apa? Dibutuhkan, wanted, dicari. Apa yang dicari? Seseorang yang akan berjalan bersama-sama atau akan pergi. Go back in time. Pergi bersama saya ke masa yang lampau. Ya, this is not a joke. Ini bukan prank. Ini bukan canda. Ya, ini bukan joke. Ya, P.O. Box 322 Oakview, California 93. Ya, jadi tulis siapa itu yang suka untuk kembali ke masa lampau. Maka tulis surat kepada saya. Ya. You will get paid after we get back. Anda akan dibayar setelah Anda bisa kembali ke masa lalu dan balik kembali ke saat sekarang ini. But must bring your own weapons. Anda harus bawa senjata Anda sendiri. Kenapa? Karena safety not guaranteed. Keselamatan Anda itu tidak dapat dijamin. Oleh sebab itu bawa senjata Anda. I have only done this once before. Jadi penulis ini katakan apa? John Silveira katakan saya hanya pernah kembali ke masa lampau itu hanya 1 kali. Tapi saya ingin undang siapa saja yang dapat pergi bersama-sama dengan saya. Waduh, begitu banyak orang langsung tulis ke P.O. Box tadi, ke P.O. Box 322 di Oakview, California 93022. Banyak sekali. Dan ini yang dikatakan oleh John Silveira yang tulis advertensi tersebut. Ya, banyak sekali surat-surat orang yang datang untuk memperbaiki tragedi-tragedi masa lalunya. Begitu banyak orang di penjara ingin agar supaya mereka kembali ke masa lampau, supaya mereka dapat mencegah berbuat kejahatan. Ya.
Yang supaya mereka mencegah perbuatan kejahatan supaya mereka tidak masuk penjara. Atau mereka ingin kembali ke masa lampau untuk mencegah jangan sampai istri, suami atau anak mereka itu berangkat mungkin di mobil dan kecelakaan di mobil dan harus meninggal pada saat itu. Jadi pada saat ini dia katakan apa? John Silvera katakan pada saat saya membaca satu demi satu surat orang-orang yang minta supaya bisa kembali ke masa lalu itu sangat apa? Menghancurkan hatinya. Saya hampir tidak dapat membaca surat tersebut. Saya John Silvera katakan saya merasa sangat malu karena telah membuat lelucon tersebut di surat kabar tersebut. Saya tidak pikir bahwa apa yang saya tulis advertensi tertulis tersebut telah memberikan pengharapan kepada banyak orang yang menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu mereka. Jadi inilah kita lihat ya. Begitu banyak kesalahan-kesalahan masa lalu kita yang telah kita buat ya. Yang kalau saja jujur saja kita semua termasuk saya karena Tuhan kalau bisa saya kembali ke masa lalu. Kalau bisa saya kembali ke masa tapi tidak ada yang dapat terjadi. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain menghadapi apa yang dapat kita lakukan sekarang. Kita tidak bisa melupakan, kita tidak bisa merubah yang sudah lalu, tapi kita bisa melakukan apa yang dapat kita lakukan sekarang dan yang akan memberikan hasil di masa depan yang kita tidak akan sesali. Ya. Dan ini terjadi kepada Yakub yang kita tokoh yang disebutkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ya. Dia telah membuat kesalahan sejak dalam kandungan ya pada saat dia lahir. Saya sudah pernah singgung ini ya. Kakaknya Esau yang itu hampir kembaran, tapi Esau keluar lebih dahulu. Tapi pada saat Esau mau keluar, kejadian 25 ayat 26 katakan keluarlah adiknya itu apa yang dibuat oleh Yakub. Yakub pegang tumit kakaknya Esau supaya jangan duluan dengan kata lain ya. Jadi Esau namanya adalah make Bruce rough ya, kasar, kuat ya. Esau dari kata Asyah. Tapi kata Yakub ini dari kata Ekef yang berarti tumit. Kenapa? Karena nama Yakub itu berhubungan dengan tumit. Kenapa? Karena dia hendak menarik tumit kakak. Jangan kamu duluan dong. Saya yang mau lebih dulu. Dia segala sesuatu itu saya, dan saya. Dan bukan itu saja. Dia bukan hanya memiliki kesalahan sejak dalam kandungan. Dia membuat kesalahan terhadap anggota keluarganya. Kakaknya yang dalam keadaan lapar. Dia hak sulunganmu dong. Kasih dulu ke saya. Kan itu kan gimana ya? Biasanya kalau orang anggota keluarga kita mau makan, ya nggak usah tanpa syarat lah kita kasih. Tapi dia trickery sekali ya, penipu sekali. Dia suka untuk apa? Menjebak kakaknya tersebut. Dan bukan hanya kakaknya itu ya. Kakak yang lapar dan juga ayah yang hampir buta. Ayah yang hampir buta itu dalam Kejadian 27 itu telah ditipu ya. Jadi masalah dengan Yakub kita ini adalah dia selalu mementingkan diri sendiri. Self-centeredness. Itulah seringkali kita lihat ya. Kenapa kita buat keputusan-keputusan yang salah? Pada saat kita buat keputusan yang salah, kita tidak pikir Tuhan dan kita tidak pikir sesama. Kita pikir mana yang bagus buat saya, mana yang bagus enaknya buat saya. Kita secara cepat kita pikir dan kita ambil keputusan tersebut. Nggak pikir kira-kira jangka panjangnya untuk anggota keluarga saya ini apa. Yang penting saya kalau saya bisa berhugel dengan mantan pacar dan lain sebagainya, nggak peduli istri dan anak-anak. Tapi panjang urusannya bisa jadi apa ya? Penyesalan yang begitu hebat. Nah, bagaimana mengobati kesalahan tersebut ya? Kita lihat dari kisah Yakub, dia mengobatinya dengan berekonsiliasi dengan Allah. Jadi pada saat dia kembali sebelum dia berekonsiliasi, berdamai dengan Esau kakaknya, dia pertama-tama berdamai dengan Allah, dia bergumul dengan seorang lalu apa ya? Lalu kemudian jangan dia bergantung. Tadinya dia kalau dia bergumul dengan kakaknya dan ayahnya dia yang jadi menang terus. Dia tipu-tipu tuh kakaknya. Tetapi pada saat dia bergumul dengan utusan surga ini, dia hanya bisa bergantung. Dia kalah. Pangkal pahanya itu patah ya. Pangkal paha. Jadi dari orang yang berfokus kepada diri sendiri, Yakub, apa yang terjadi setelah dia bergumul? Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. Yakub yang berhubungan dengan tumit, orang yang mau ambil-ambil, yang mau grabbing, mau ambil-ambil milik orang lain dan lain sebagainya. Tetapi kamu bukan lagi orang yang berfokus pada dirimu sendiri, tetapi namamu adalah Israel. Sebab engkau telah bergumul. Dan kata Israel dari dua kata ya, Yisrael dari kata syarah dan el ya. Syarah dan el yaitu berfokus, ya dia God strive. Sekarang dia bergumul dengan Allah. Tadinya dia bergumul untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya, tetapi sekarang dia fokus. Namanya yang menjadi karakternya adalah ada Allahnya, ada Allah di dalam kehidupannya. Dan setelah
Setelah Yakub berekonsiliasi dengan Allah, dia kemudian berekonsiliasi dengan kakaknya, dengan sesama. Kejadian 33 ayat 10 katakan, tetapi kata Yakub pada saat dia bawa persembahan, tadinya dia minta, dia mau dapat hak kesulungan supaya harta benda keluarganya itu dapat kepadanya. Tapi pada saat setelah dia bergumul dengan Allah, dia bertobat, dia memiliki satu perubahan kehidupan, dia memberikan persembahan yang banyak kepada Esau. Dan dia katakan apa? Jangan tolak persembahanku. Jangan kiranya lebih. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihatmu, kamu adalah bagaikan serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Jadi inilah kita lihat bagaimana rekonsiliasi dengan Allah itu memberikan juga rekonsiliasi dengan sesama. Dia gantinya sekarang fokus kepada cinta diri. Dia sekarang cinta Allah. Mau bergumul dengan Allah dan mau bersahabat dengan sesama. Dan inilah bukan inikah kira-kira kasih tersebut ya. Kasih ya. Guru, Matius 22:37 sampai 40 kata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus padanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita berbicara, waduh kita sekarang ini berada dalam zaman kasih, bukan lagi zaman hukum. Ya, kita lihat di sini, hukum itu adalah kasih itu adalah dimanifestasikan apa ya? Itu manifestasi dari apa ya? Hukum Tuhan ya. Kalau kita mengasihi Allah dengan tidak memiliki ilah lain, tidak membuat patung, tidak menyembah Allah, itu adalah manifestasinya apa ya? Itu adalah manifestasi daripada kasih kita kepada Tuhan. Apa manifestasi dari kasih kita kepada sesama? Kita tidak mencuri, kita tidak membunuh, kita tidak berzina, kita tidak mengingini milik orang lain, kita menghormati orang tua kita. Itulah manifestasi daripada kasih apa ya? Sesama. Jadi arti daripada mengasihi Allah itu menuruti kehendak Allah atau memenuhi kebutuhan Allah ya. Artinya adalah apa? Penurutan, kita menurut. Sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan, maka kita diberikan kepada kita apa ya? Kita berada kepada satu kesempatan untuk memiliki kasih kepada sesama dengan bagaimana caranya? Menuruti kehendak Allah. Ya, menuruti kehendak Allah. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Dan kalau kita lihat, hukum itu bukan, sering saya sudah pernah waktu lalu ya, hukum itu bukan hukuman ya, tapi hukum Allah itu membawakan apa ya? Kebahagiaan, kemerdekaan. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9, Yakobus 1:25. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, bukan hukum yang menghukum. Tapi hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya. Saudara dan saya tidak akan pernah menyesal. Tidak akan pernah menyesal pada saat kita memiliki kebahagiaan ini. Bagaimana? Pada saat kita menuruti hukum Allah dengan kuat kuasa yang Tuhan berikan. Sebagai kesimpulan, bukan kesimpulan ya, tambahan untuk di bagian penutup. Ada satu artikel yang sangat menarik yang menyatakan bagaimana orang sampai seringkali menyesal. Jadi pada saat ini adalah seorang nurse ya, dia seorang nurse Kristen yang dia mencatat kira-kira pada saat pasien-pasien yang hendak mati, nurse ini coba untuk berdiskusi dengan mereka. Dia tanya kira-kira apa yang ingin engkau lakukan di saat-saat terakhir menjelang kematianmu. Apa kira-kira yang penyesalan-penyesalan yang engkau sudah engkau miliki. Dan ini dia berikan tujuh penyesalan yang sering kali terjadi dan juga ayat-ayat yang bisa Anda lihat ya. Bagus sekali artikel ini. Dikatakan apa? Dikatakan bahwa pertama, orang-orang yang menjelang mati, pada saat menjelang kematian mereka sudah tidak ada harapan lagi karena mungkin kanker stadium keempat dan lain sebagainya. Maka penyesalan yang pertama dari 7 adalah saya berharap I would have been myself instead of trying to blend in with the crowd. Saya bisa lebih memiliki be myself. Saya menjadi diri saya sendiri dalam arti saya memiliki integritas, bukannya ikut-ikutan dengan ikut-ikutan dengan orang lain. Tapi lebih memiliki integritas. Kalau saya adalah orang Kristen, saya adalah orang Kristen. Jangan berpura-pura
tidak kenal kekristenan pada saat saya bersama-sama dengan orang lain. Jadi menjadi diri saya sendiri. Kalau saya adalah anak-anak Tuhan, maka saya akan berpegang teguh sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, ya, saya berharap, penyesalannya, banyak orang ya takut dikatakan apa? I wish I would not have allowed fear to dictate my decision. Saya seringkali mengambil keputusan yang oleh sebab rasa takut. Saya takut orang tidak senang dengan saya. Saya ambil keputusan ini karena saya takut nanti kesempatannya hilang dan lain sebagainya. Jadi banyak kali kita mengambil keputusan karena adanya takut dan bukan karena prinsip-prinsip Tuhan, ya. Bukan karena adanya prinsip, ganti. Saya takut gimana ini kalau saya tidak kerja hari Sabat, gimana nanti keluarga saya itu akan bagaimana nanti keadaan mereka dan lain sebagainya. Jadi rasa-rasa takut itulah yang menyebabkan seringkali kita membuat satu keputusan yang kemudian kita sesali. Yang ketiga, I wish I would have made my faith a bigger priority. Yang ketiga, saya berharap ya sesungguhnya kalau saya bisa kembali di waktu yang lampau, saya mengutamakan hubungan saya dengan Tuhan itu sebagai satu prioritas yang besar dalam kehidupan saya. Tapi saya sudah lupakan Tuhan, jadi itu saya menyesal sekali saya lupakan Tuhan. Ini yang keempat. Dikatakan, I wish, orang-orang yang hampir mati ini katakan apa? I wish, saya berharap saya telah dapat pada saat dulu ya menjadi suami atau istri yang lebih baik. Ya, menjadi suami atau istri yang sayang-sayang, ya, tidak sedikit-sedikit tersinggung, tidak sedikit-sedikit marah, tidak sedikit kasar dan lain sebagainya. Tapi I would have been a better husband or wife. Jadi seringkali pada saat kita menjelang kematian kita, mungkin itu yang kita akan ingat. Waduh, saya terlalu bersalah kepada istri. Saya bersalah kepada suami dengan perkataan-perkataan saya, dengan tindakan-tindakan saya yang kasar dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Jadi banyak orang yang menjelang kematiannya inilah yang mereka menyesal, penyesalan mereka terbesar. Jadi lalu berikutnya yang kelima, I wish I would have been a better mom or dad. Bukan hanya kepada pasangan mereka, tapi bagaimana saya mendapat menjadi orang tua yang lebih baik kepada anak-anak saya. Jadi poinnya adalah kita lihat sini bagaimana penyesalan-penyesalan itu karena kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan karena kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Bukan karena kita tidak punya uang. Tidak ada yang katakan, saya berharap saya bekerja double atau triple atau 4 kali supaya saya dapat banyak uang. Waktu saya masih kuat. Nggak ada seorang pun yang berbicara seperti itu. Bahkan mereka menyesal karena mereka terlalu banyak bekerja sampai anak-anak mereka itu sampai anak-anak mereka itu tidak diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah penyesalan mereka yang kelima. Yang keenam, ya. I wish I would have been a better friend. Saya berharap saya dapat menjadi seorang sahabat yang baik. Saya menjadi seorang sahabat yang baik. Jadi bukan hanya anggota keluarga, ayah, ibu, suami, istri, anak, dan lain, tapi juga sahabat, teman kita. I wish, yang terakhir, I wish I had not wasted so much time. Saya berharap penyesalannya, kenapa? Karena saya telah memfoya-foyakan waktu, menghambur-hamburkan waktu dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi poinnya adalah begini saja, saudara. Poinnya, kalau kita semua memiliki hanya 3 hari terakhir untuk hidup, 3 hari terakhir dalam dunia ini, apa yang kita akan buat? Work, kita akan bekerja sampai triple, full, 24/7, 24 sepanjang hari, sepanjang minggu, selama 3 hari yang sisa ini yang kita akan lakukan, yang akan kita buat, tidak ya. Saya percaya 3 hari kalau itu diberikan hanya kepada saya, maka saya akan memohon maaf mungkin kepada semua orang yang telah saya sakiti dan lain sebagainya. Saya memohon maaf pada orang tua saya mohon maaf pada anak-anak saya, kepada sesama sahabat-sahabat saya. Dan saya memperbaiki itu bukan hanya hubungan dengan sesama, tapi saya akan memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Kalau saja saya hanya memiliki 3 hari. Dan inilah yang menjadi menjadi penyesalan bagi banyak orang karena mereka mengutamakan hal-hal yang dunia. Bukan hal yang seperti Allah inginkan, yaitu menuruti kehendak Tuhan. Dan apa kehendak Tuhan itu? Hukumnya itu. Apa inti daripada hukum Tuhan? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan juga mengasihi sesama kita. Seperti juga kita mengasihi diri kita sendiri. Kiranya penurutan hukum ini akan membantu kita untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang akan menyebabkan penyesalan-penyesalan di dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.